Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan Tuhan, pimpinan Tuhan, penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa di sepanjang hari ini. Oleh karena pertolongan-Mu saja, kami mampu melewati semuanya. Engkau yang sudah memampukan kami, dan Engkau sudah memberikan kami kemenangan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami ya Bapa, agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Amos pasal 5 dan 6. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Amos 5 ayat 21-24. Tertulis demikian. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Saudara dikasihi Tuhan, di antara berbagai kota di Indonesia, banyak orang berpendapat bahwa kota Medan adalah kota yang paling menantang untuk ditinggali. Hal ini disebabkan karena banyak faktor, seperti misalnya lalu lintas yang kacau, premanisme dan kriminalitas yang merajalela, petugas keamanan yang tidak berani menegakkan keadilan, pemerintah yang sepertinya membiarkan dan tidak bekerja, dan berbagai hal lainnya. Bahkan polling IRC menempatkan Medan sebagai kota yang paling tidak aman. Biasanya saudara, kekacauan yang terjadi di suatu tempat erat hubungannya dengan tidak adanya penegakan hukum, dan ketiadaan penegakan hukum ini ada kemungkinan disebabkan oleh karena suap, ketidakjujuran dan ketidakbenaran. Kita doakan supaya ada perubahan di Medan sehingga menjadi lebih baik ke depan. Saudara dikasihi Tuhan, dalam ayat 21-24 ini kita membaca bahwa Tuhan tidak senang dengan ibadah-ibadah dan perayaan yang dilakukan oleh bangsa Israel, sekalipun mereka memberikan persembahan-persembahan yang banyak. Tuhan tidak bisa disuap dan tidak bisa disogok dengan berbagai barang ataupun korban persembahan kita. Yang Tuhan inginkan dari kita adalah ketaatan, sikap yang dengar-dengaran kepadanya. Di ayat 24 tertulis, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Bagi Tuhan, persembahan kita tidak akan ada artinya bila kehidupan kita tidak selaras dengan kehendak-Nya. Lagi pula sebenarnya Tuhan tidak perlu apa-apa dari kita. Tuhan tidak kekurangan sesuatu apapun, karena semuanya adalah milik-Nya, termasuk diri kita adalah milik Tuhan. Yang Tuhan kehendaki adalah kita sebagai milik-Nya hidup menuruti kehendak-Nya. Jangan kita berpikiran ingin menyogok Tuhan dengan berbagai hal, entah itu korban persembahan kita ataupun pelayanan kita. Ada oknum-oknum tertentu yang menjadikan pelayanan seperti sebuah suap atau sogokan kepada Tuhan dan dipakai untuk menutupi keburukan dan pelanggaran dosa yang dilakukan. Mari kita pahami saudara bahwa yang terutama bukanlah soal pelayanan ataupun persembahan yang luar biasa, tapi yang terpenting atau yang terutama adalah hidup kita yang taat kepadanya. Inilah yang Tuhan inginkan dan rindukan dari kita. Jadikanlah hidup kita ini sebagai saluran yang bersih, bebas dari segala kotoran dan hal yang tidak berkenan.
hiduplah dalam keadilan dan kebenaran-Nya. Biarlah dalam hidup kita terjadi apa yang tertulis seperti dalam ayat 24, yaitu keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang mengalir. Kalau ada hal-hal yang perlu kita ubah saat ini, mari berubahlah. Tinggalkan dosa dan ketidakbenaran, dan jadikanlah hidup kita ini indah di mata Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan, yang mengingatkan dan mendidik kami untuk kami hidup sungguh-sungguh taat melakukan kehendak-Mu. Bukan persembahan, bukan pelayanan yang luar biasa yang Tuhan kehendaki dari kami, tapi yang terpenting dan terutama bagi-Mu Tuhan adalah kehidupan kami yang berkenan di mata-Mu. Kami sadari bahwa Engkau merindukan agar ada keadilan dan kebenaran dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, saat ini kami mau sungguh-sungguh hidup benar di hadapan-Mu. Kami mau tinggalkan dosa dan ketidakbenaran. Kami mau berkomitmen hidup bagi Tuhan, hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh, menghasilkan buah roh dalam hidup kami. Roh Kudus pimpin kami selalu, supaya kehidupan kami senantiasa ada dalam koridor firman-Mu Tuhan. Kami mau terus mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus, dan hidup setia melayani Engkau, melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Bersihkan setiap kami ya Tuhan, dari segala noda dan kekotoran yang Tuhan tidak kehendaki. Berkati kami di sepanjang malam hari ini. Lindungi kami Tuhan dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi setiap kami yang sedang dalam pergumulan, persoalan, sakit, penyakit, agar tangan Tuhan menjamah setiap kami, memberikan pertolongan, kesembuhan, mujizat Tuhan terjadi, kemenangan Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya penyertaan Tuhan yang luar biasa selalu ada atas setiap kami. Ampunilah kami Tuhan atas segala dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami selalu ya Tuhan, untuk senantiasa ada dalam rencana-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.